Jadi inilah saatnya teman-teman Anda menerima Allah. Karena apa? Allah sudah cukup lama berdiri di pintu hati teman-teman, mengetuk pintu hati teman-teman terus untuk menerima cara Allah pengampunan dosa ini. Caranya hanya itu, harus mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa Isa Al-Masih adalah junjungan yang ilahi, dan harus percaya dalam hati dengan sungguh-sungguh juga bahwa Isa Al-Masih mati dan hidup kembali pada hari ketiga untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan Anda dan saya dari api neraka jahanam. Hanya itu cara Allah melalui Isa Al-Masih. Ya, Assalamualaikum BSM Muhammadiyah. Salam sejahtera dalam Al-Masih bagi teman-teman sekalian. Selamat siang. Ya, saya sekarang berada di Pasir Pangarayan, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Ya, saya sedang berada di sebuah tempat yang tidak asing bagi masyarakat Rokan Hulu terkhusus, Pasir Pangarayan terkhusus, di mana saya berposisi di Islamic Center Rokan Hulu, di mana inilah sebuah gedung yang sangat besar sebenarnya dan situs keagamaan, dan ini adalah masjid terbesar di daerah ini. Ya. Teman-teman, dalam hal ini saya ingin sedikit berbagi pada teman-teman bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang menyembah Allah yang benar, dan itu melalui Isa pastinya. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita sekalian untuk berdoa dulu biar Allah bekerja. Kita berdoa. Ya Allah, dalam nama Isa Al-Masih, hari ini hamba-Mu akan membagikan atau men-share bagaimana cara Allah dalam mengampuni dosa umat manusia, dan itu pastinya melalui cara-Mu, bukan melalui cara kami Bapa. Terima kasih, kuasai hamba yang akan memberitakan cara Allah dalam melunasi setiap dosa umat manusia melalui media ini. Kiranya Allah memberkahi, dalam nama Isa Al-Masih, amin. Ya, kita tahu bahwa
di Indonesia tidak asing yang namanya agama. Sebab Islam, Indonesia Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara-negara lain adalah negara yang memiliki banyak agama. Agama Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Islam, bahkan Kristen ada di negara kita ini. Nah, terkait mengenai itu, teman-teman, agama adalah sebuah status keyakinan setiap orang, di mana agama bisa diketahui oleh siapapun itu pasti mengenai siapa Tuhannya, siapa Allah yang disembah, dan dia agama apa. Nah, terlepas dari itu, semua agama baik yang ada di Indonesia ataupun di dunia pasti ada hal yang sangat penting kenapa orang beragama. Tidak lain dan tidak bukan, pasti inginlah dosanya diampuni oleh Allah, maka ia beragama. Dan itulah hal yang paling penting sebenarnya, teman-teman, bagaimana dosanya diampuni oleh Allah sehingga dia menganut agama ini dan agama itu. Ya, siapa juga yang tidak senang jika dosanya diampuni, ya kan? Kalau sudah diampuni oleh Allah, hidup ini tenang, nyaman dijalani. Kita juga tidak merasa dikejar-kejar oleh kesalahan-kesalahan masa lalu jika ada diampuni dosa kita. Bahkan hal-hal intimidasi, roh-roh jahat atau guna-guna syaitan tidak mempan jika kita sudah mengklaim diri dosa kita diampuni Allah, bukan? Tetapi teman-teman, masalahnya begini, semua orang telah berdosa. Tak ada satupun orang yang tidak berdosa di dunia ini. Orang baik, bahkan orang alim pun memiliki dosa. Contoh, jika seorang alim atau orang yang paling baik kita anggap itu sombong dalam hatinya, sekalipun kita tidak tahu, itu juga sudah dosa, bukan? Atau mungkin dia, orang alim ini, baik secara berkata-kata, tapi dalam pikirannya tidak baik bagi kita, sama juga berdosa, bukan? Karena Allah tahu hati dan setiap pikiran orang, bukan? Nah, oleh karenanya, pasti siapa saja pun adalah orang yang berdosa, tidak luput dari dosa. Nah, jika dilihat dari situasi zaman sekarang, semua orang pasti mengakui dan setuju kita adalah umat yang berdosa. Apalagi zaman sekarang terkait pandemi COVID-19 ini, pasti orang banyak yang ketakutan, banyak khawatir apakah saya akan mati dengan banyak dosa atau dosa diampuni, begitu. Nah, jadi kita sepakat bahwa semua orang sudah berdosa, dan semakin hari juga orang pasti dosanya bertambah, bukan? Nah, oleh sebab itu saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada sekarang yang menonton video saya ini, bagaimanalah cara teman-teman supaya dosa teman-teman semua diampuni oleh Allah? Apa yang teman-teman lakukan? Nah, jika teman-teman sudah berpikir dan merenung di dalam hati, saya bertanya kembali, apakah teman-teman sudah yakin dengan melakukan hal itu, semua dosa teman-teman itu sudah diampuni oleh Allah mulai sekarang? Jika masih ragu-ragu atau ada yang yakin sudah, kira-kira kapan semua dosa teman-teman itu diampuni oleh Allah? Oke,
Kalau teman-teman ada yang bisa menjawab, kita tidak tahu, atau teman-teman ada yang menjawab, ya di dunia akhirat lah nanti. Nah kalau begitu, apakah di dunia akhirat nanti atau pada akhir zaman nanti, apakah semua dosa teman-teman sudah diampuni Allah? Jadi karena teman-teman ada mungkin sebagian sangat yakin mengklaim dirinya dosanya sudah diampuni, alhamdulillah. Tapi saya ingin fokus kepada teman-teman yang ragu-ragu, yang tidak pasti mengenai dosanya diampuni oleh Allah sekarang. Nah, saya percaya, saya yakin bahwa, dan saya juga menyetujui apa yang ada di hati teman-teman, bahwa selagi hidup memang kita harus berbuat baik, karena kita sebagai ciptaan Allah, kita harus berbuat baik kepada sesama pastinya, dan itu ada dalam norma Pancasila, dan semua agama juga melakukan hal demikian, harus saling tolong menolong, dengan kata lain berbuat baiklah satu sama lain. Ya, tapi itu hanya sebatas norma. Coba kita masuk ke dalam. Yang saya tahu sekarang, atau yang sudah saya yakini saat ini, bahwa sebenarnya teman-teman, dosa itu tidak bisa dihapus melalui perbuatan baik saja. Seperti yang saya tahu ini, seperti yang saya yakini, bahwa sebenarnya dosa saya sudah diampuni oleh Allah teman-teman. Sekarang ataupun saat nanti saya mati, saya sudah dijamin Allah masuk surga. Baik dosa yang dulu, atau dosa sekarang, atau yang akan datang, atau besok saya berbuat dosa, itu udah dijamin Allah bahwa dosa saya sudah diampuni. Bukan karena perbuatan baik saya, karena perbuatan baik saya tidak menjamin bahwa dosa saya diampuni. Kenapa saya tahu? Kenapa saya yakin dosa saya sudah diampuni Allah? Karena ini teman-teman, saya sudah mendengar, saya sudah percayai, bahkan menerimanya juga, bahwa sudah ada rupanya satu cara Allah untuk pengampunan dosa umat manusia. Allah sudah beri usaha rupanya. Sudah ada satu cara Allah, satu-satunya cara Allah sudah diberikan Allah untuk mengampuni semua dosa umat manusia. Teman-teman pernah dengar tentang Isa Kalimatullah bukan? Atau Isa Kalamullah. Begini ceritanya, begini kisahnya. Sebenarnya pada mulanya itu Isa bersama-sama dengan Allah di surga teman-teman. Maka ia disebut Isa Kalimatullah, karena memang pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah di surga, sehingga ia disebut Isa Kalimatullah atau Isa Kalamullah atau Isa Kalimatullah, sama aja sih. Nah, jadi kalam itu kan firman. Yang memiliki firman siapa lagi kalau bukan Allah? Nah, maka pada mulanya adalah firman itu atau Isa itu bersama-sama dengan Allah mulanya di surga. Tetapi teman-teman, firman ini tadi atau Isa ini nuzul ke bumi, lahir, datang ke bumi melalui seorang wanita perawan. Isa dilahirkan melalui perawan satu wanita, yaitu Siti Maryam. Nah, Siti Maryam lah teman-teman yang melahirkan Isa Al-Masih. Jadi teman-teman juga kurasa tidak tahu perbedaan Isa Al-Masih lahir dengan kelahiran kita umat manusia. Sejak
manusia dikandung di dalam kandungan itu sudah berdosa, apalagi sudah lahir, sudah besar. Tetapi ini sangat beda. Di sini perbedaannya yang sangat signifikan teman-teman, bahwa waktu Isa lahir atau sebelum lahir masih di kandungan, dia adalah pribadi yang sangat suci. Hingga lahirnya pun dia suci. Ini perbedaannya teman-teman. Isa menjadi manusia tidak ada dosa. Saya atau si Polan menjadi manusia lahir ke dunia sudah bertabiat dosa, sudah ada natur dosa. Nah, jadi Isa Al-Masih juga pernah puasa 40 hari 40 malam tanpa makan apa-apa. Bahkan digodai oleh si syaitan dia. Ternyata dia tidak tergoda, tidak berbuat dosa. Isa pun berpuasa itu untuk melakukan tugas oleh Allah sendiri. Dia lulus, dia taat. Nah, bahkan Isa juga melakukan tugas yang diamanahkan oleh Allah, yaitu harus melakukan keajaiban-keajaiban, melakukan perbuatan baik yang sempurna. Kalau teman-teman tahu mujizat atau keajaiban Isa Al-Masih waktu hidupnya, dia melakukan ini. Setiap orang yang sakit waktu zaman Isa Al-Masih disembuhkan. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Orang kesurupan Isa Al-Masih bisa sembuhkan, diusir setan yang ada di dalam diri orang kesurupan tersebut. Bahkan orang mati dihidupkan Isa Al-Masih. Tahu teman-teman, semua keajaiban ini berulang kali dilakukan Isa Al-Masih. Kalau sekali atau 2 kali pasti bisa kita berkata kebetulan. Tapi ini berkali-kali, berulang kali Isa melakukan hal demikian. Bahkan pada satu waktu dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dia berkata begini kepada murid-muridnya, "Aku akan mati, tapi aku akan hidup kembali pada hari yang ketiga." Sontak semua murid-murid terkejutlah dan terheran. Kenapa junjungan mereka berkata demikian? Kenapa dia harus mati tetapi dia akan hidup kembali pada hari ketiga? Dia waktu itu usianya 30-an tahun, masih muda, tidak sakit-sakitan. Rupanya ucapan Isa Al-Masih itu ada maksud mulia di baliknya. Dan rupanya teman-teman ada sangkut pautnya mengenai tentang penciptaan manusia pertama. Kita tahu manusia pertama yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam sama Siti Hawa. Mereka diciptakan secara sempurna loh teman-teman. Mereka adalah nabi pertama, dan bahkan mereka ditempatkan di sebuah taman. Kalau kita bisa melihat, ini ibarat sebuah taman. Nah, di taman itulah mereka tinggal, Adam dan Siti Hawa. Di taman itu pun kesempurnaan saja adanya, tidak ada dosa. Allah menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk merawat, menjaga taman tersebut. Dan bahkan Allah memberi kebebasan, free will, untuk merawat atau tidak merawat, untuk menjaga atau tidak menjaga. Bahkan diberi kebebasan untuk memakan buah yang ada di taman tersebut. Kalau teman-teman tahu, nama taman itu adalah Taman Eden. Nah, diberikan Allah lah kebebasan untuk memakan buah-buahan yang ada di tengah-tengah, yang ada di dalam taman tersebut lah. Tetapi yang ada di tengah-tengah taman, Allah melarang. Tidak boleh kalian makan. Kalau kalian makan, kalian akan mati. Hukumannya mati. Itu perintah Allah. Nah, bisa kita pastikan sebenarnya teman-teman, Nabi Adam dan Siti Hawa adalah orang yang paling taat sampai saat hari ini. Manusia yang ada di dunia, dari dulu sekarang sampai sekarang. Iya, dia adalah manusia yang paling taat. Buktinya dia di Taman Eden memerintah semua yang ada hewan-hewan di taman itu, memberikan nama-nama hewan yang ada di taman itu adalah Adam. Allah menyuruhnya
memberikan nama kepada mereka semua, hewan-hewan yang ada di situ, makhluk-makhluk yang ada di situ. Nah, terus bisa dipastikan juga Adam adalah orang yang paling banyak amal ibadahnya, perbuatan baiknya, karena mereka memelihara, merawat taman tersebut. Nah, mereka juga nabi. Tetapi teman-teman, di samping itu Adam dan Hawa ternyata kena goda oleh si setan. Setan menggodai supaya memakan buah yang di tengah-tengah taman itu. Buah itu yang diperintahkan Allah jangan dimakan. Kalau teman-teman tahu, nama buah itu adalah buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Teman-teman biasanya mengenal buah itu dengan sebutan buah kulbi ya, atau si malakama. Terserah teman-teman menyebutnya dengan sebutan apa. Yang pasti artinya adalah itu adalah buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah teman-teman, setan menggunakan hal itu. Setan menggoda pertama istrinya supaya memakan buah itu. Setelah dimakan istrinya, dia tergoda, diberikan kepada suaminya. Tahu teman-teman, setelah mereka memakan buah itu, mereka sadar mereka melihat dirinya sudah najis, sudah penuh dengan keberdosaan. Kenajisan mereka tutupi bahkan dengan dedaunan. Itulah pertama kali usaha Adam dan Siti Hawa menutupi dosanya, yaitu menutupi kenajisannya itu melalui usaha mereka mengambil dedaunan yang ada di taman untuk menutupi auratnya, dibuat pakaian. Kedua, usaha Adam dan Hawa menutupi dosanya, kesalahannya di hadapan Allah adalah mereka sembunyi dari Allah, tak bertanggung jawab mereka malah sembunyi. Bahkan teman-teman, Allah sendirilah yang mendatangi Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah sendiri yang mendatangi. Nah, jadi teman-teman, benar sesuai janji Allah, karena mereka sudah melanggar perintah Allah, menggunakan kebebasan mereka, free will mereka, maka mereka telah jatuh dalam dosa. Dan Allah pun menghukum. Tahu hukuman Nabi Adam, tahu hukuman Siti Hawa. Sabda Allah kepada Siti Hawa, bersusah payahlah engkau waktu mengandung, bahkan waktu melahirkan anakmu. Itu hukuman kepada Hawa. Lihat zaman sekarang, hukuman itu sampai sekarang kita rasakan, terkhusus kaum Hawa. Setiap mereka mengandung sangat kesakitan, bahkan pas melahirkan bertaruh nyawa, bukan? Itu hukumannya. Kedua, sabda Allah, bersusah payahlah engkau Adam untuk mencari rezekimu, menafkahi dirimu sendiri. Itu juga hukuman Allah kepada Nabi Adam. Bahkan hukuman itu teman-teman terasa sampai sekarang. Semua orang, laki-laki khusus, susah cari duit. Gak usah jauh-jauh, orang yang punya usaha besar aja, dia pusing memikirkan usahanya, sekalipun sudah banyak rezeki, tapi masih merasakan pusing, masih merasakan sakit, bukan? Takut hartanya dicuri orang dan lain sebagainya, bukan? Nah, oleh sebab itu mereka pun akhirnya dihukum Allah dan diusir Allah dari taman itu. Tapi kalau kita ingat teman-teman, bahwa sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa tetap disayangi oleh Allah. Allah tetap Maha Pengasih, Maha lagi Penyayang. Buktinya apa? Buktinya ini, bahwa sebelum mereka diusir dari taman tersebut, Allah menjanjikan sebuah janji kepada Siti Hawa. Tahu janji Allah itu apa? Sabdanya begini, aku akan memberikan seorang penyelamat
untuk mengampuni semua dosa umat manusia. Dan seorang penyelamat inilah yang akan menebus manusia dari dosa. Penyelamat inilah akan meremukkan kepala si ular. Yang artinya adalah seorang penyelamat ini, keturunan ini yang akan menjadi juru selamat umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah melakukan sesuatu yang di luar pikiran manusia. Allah berinisiatif mengganti pakaian Nabi Adam tadi, yang semula dari dedaunan, sekarang melalui kulit binatang yang tidak bersalah. Allah menyembelih domba, teman-teman. Dan kalau ada yang disembelih, kulitnya dibuat jadi pakaian Nabi Adam, ya pasti ada darah yang tertumpah, bukan? Nah, itulah teman-teman tanda Adam dan Siti Hawa diampuni oleh Allah sendiri melalui inisiatif Allah, melalui darah yang tertumpah tadi. Itulah yang menjadi tanda pengampunan dosa bagi Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah sendiri yang membuat. Bahkan pakaiannya diganti dari kulit binatang, karena memang tepatlah yang disabdakan firman-Nya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena Allah semula sudah membuat cara, inisiatif. Begini cara pengampunan dosa, harus ada darah tertumpah. Sehingga teman-teman, nenek moyang kita, katakanlah mulai dari Nabi Adam, Siti Hawa, Qabil, Nuh, Ibrahim, Musa, Sulaiman, dan lain sebagainya, itu nenek moyang kita mula-mula. Lihat, setiap kali nenek moyang kita ini bersalah kepada Allah atau kepada sesamanya, mereka pasti akan melakukan kurban, melakukan penyembelihan binatang yang tak bersalah. Mereka mengikuti apa cara Allah itu dalam pengampunan dosa. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Mereka melakukan itu sembari mengimani sang penyelamat yang akan datang nanti, seperti yang janjikan Allah tadi. Karena kan sebelum sang penyelamat itu datang, mereka harus melakukan itu, kurban. Itulah zaman nenek moyang kita. Tetapi datanglah Isa Al-Masih seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Isa Al-Masih inilah yang dijanjikan Allah itu, teman-teman. Isa Al-Masih inilah yang diimani oleh nenek moyang kita selama ini. Buktinya apa? Ini buktinya. Tadi Allah berjanji bahwa Isa Al-Masih saya ralat. Bahwa Allah tadi berjanji akan mendatangkan seorang penyelamat. Penyelamat inilah yang akan mengampuni semua dosa umat manusia, bukan tadi? Nah, yang dikatakan Allah tadi dalam janjinya lagi, bahwa keturunan ini, seorang penyelamat ini akan dilahirkan melalui keturunan perawan, bukan? Coba teman-teman berpikir, Isa Al-Masih dilahirkan oleh siapa? Siti Maryam, bukan? Seorang yang perawan yang melahirkan secara ajaib. Dia mengandung dari Roh Suci, bukan? Janji Allah telah digenapi, ditepati, bahwa sang penyelamat telah hadir, telah datang, telah ditepati. Kedua, hal yang sangat luar biasa lagi, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, Nabi Yahya sejaman dengan Isa Al-Masih. Waktu mereka sejaman, mereka berjumpa begini. Di banyak khalayak ramai, di banyak orang, Nabi Yahya berkata begini, sambil menunjuk Isa Al-Masih. Lihat, Isa Al-Masih itu, dialah anak domba Allah. Sontak terkejutlah orang-orang yang ada di situ. Dan apa maksudnya? Kok Isa Al-Masih disamakan seperti binatang? Dibilang domba Allah, apa maksudnya? Domba kan untuk disembelih, bukan? Di sini poinnya, teman-teman. Maksud Nabi Yahya adalah bahwa Isa Al-Masih inilah yang dijanjikan Allah itu.
Dialah sang penyelamat yang dijanjikan Allah itu. Dialah kurban yang sempurna itu. Kita tidak lagi melakukan kurban penyembelihan binatang yang tidak bersalah untuk pengampunan dosa kita. Tidak lagi binatang, tidak lagi darahnya, tetapi melalui darah Isa Al-Masih. Itulah kurban yang sempurna, itulah yang dijanjikan Allah itu, kata Nabi Yahya, teman-teman. Dan memang benar, tahu teman-teman, Isa Al-Masih ini seperti binatang yang disembelih, seperti kurban, seperti domba yang disembelih. Buktinya apa? Lihat, waktu zaman Isa Al-Masih banyak orang tidak suka. Isa Al-Masih diejek, dicerca, dicambuk, bahkan dipalang. Konon katanya, menurut sejarah, wajah Isa Al-Masih tidak diketahui saking siksaan yang mengerikan di zaman itu. Hingga pada akhirnya dia dipalang, teman-teman. Sebelum mati dia berkata, sudah selesai. Teman-teman tahu apa artinya? Artinya adalah bahwa semua dosa umat manusia, mulai zaman Adam, sekarang bahkan sampai akhir zaman, sudah ditanggung melalui kematian Isa Al-Masih di kayu palang. Itulah artinya, sudah selesai. Bahwa semua dosa sudah diampuni melalui kematian Isa Al-Masih. Setelah dia mengucapkan itu, teman-teman, baru dia mati. Setelah itu dia dikubur lah, ya kan, nggak mungkin tergantung di kayu palang tersebut. Nah, rupanya teman-teman, setelah 3 hari dia hidup kembali. Luar biasa sangat, teman-teman. Apa yang diucapkan Isa Al-Masih tadi, bahwa dia berkata, aku akan mati nanti, tetapi akan hidup kembali pada hari ketiga. Itu ucapan Isa Al-Masih waktu dia berkumpul dengan murid-muridnya, bukan? Bahkan membuat murid-muridnya terkejut, bukan? Rupanya teman-teman, setelah dia mati di kayu palang tersebut, pada hari ketiga dia hidup kembali. Dia menepati apa yang dikatakan dia sendiri. Luar biasa Isa Al-Masih. Bahkan dia berikan durasi 40 hari untuk menunjukkan dirinya hidup. Dia khusus menunjukkan dirinya hidup atau bangkit kembali dari kematian hanya pada mereka yang percaya, pada mereka murid-muridnya, pengikutnya waktu itu. Hanya kepada mereka khusus. Selama 40 hari dia menunjukkan dirinya hidup. Setelah itu barulah dia naik ke surga. Tapi sebelum naik, teman-teman, Isa Al-Masih berkata demikian, aku akan datang kembali pada akhir zaman. Itulah kedatanganku yang kedua kali. Aku datang nanti bukan lagi sebagai juru selamat, tapi sebagai hakim. Akulah yang akan menghakimi semua orang nanti di akhir zaman, baik yang hidup maupun yang mati. Semua akan kuhakimi, kata Isa Al-Masih. Bahkan teman-teman kalau tahu, Isa Al-Masih inilah yang akan mengalahkan Dajjal nanti. Oleh sebab itu teman-teman, kitab suci berkata, siapa saja atau barang siapa yang percaya kepada cara Allah untuk pengampunan semua dosanya melalui Isa Al-Masih yang telah mati dan hidup kembali pada hari ketiga, dosanya diampuni semuanya, dan dia dijamin masuk surga pasti, dan dia dihindarkan atau dia diselamatkan dari api neraka jahanam. Ini adalah dekrit yang sangat sempurna, teman-teman. Hanya Isa Al-Masih yang mengklaim begitu. Nah, makanya teman-teman ku bilang tadi kan, itulah sebabnya aku sudah tahu, teman-teman, bahkan aku sudah sangat yakin bahwa semua dosaku sudah diampuni oleh Allah. Dosaku yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang, itu sudah dijamin oleh Allah, diampuni semuanya. Sudah, teman-teman. Nah, jadi oleh karena itu saya mau bertanya sama teman-teman. Dari video ini, apakah teman-teman
sudah mengerti dan masuk akal di pikiran teman-teman? Masuk akalnya begini teman-teman. Ternyata amal ibadah, perbuatan baik semua manusia tidak menjamin dosanya diampuni oleh Allah. Karena apa? Perbuatan baik, kesalehan semua manusia itu seperti kain kotor teman-teman di hadapan Allah. Kalau digambarkan itu seperti, maaf cakap ya, seperti pembalut wanita yang sedang menstruasi. Merah itu berubah jadi hitam. Kalau teman-teman tahu, apalagi para wanita setiap mens atau PMS, lihat darah kalian berubah jadi hitam, bukan? Seperti itulah kesalehan semua manusia, perbuatan baik manusia kotor di hadapan Allah. Jadi kita melihat lagi ke belakang mengenai Adam, mengenai Siti Hawa. Adam dan Siti Hawa adalah manusia yang sampai hari ini adalah manusia yang paling banyak amal ibadahnya. Kalau teman-teman tahu. Tapi lihat kesalahan apa yang dilakukan Nabi Adam. Cuman melanggar perintah Allah, bukan? Kalau saya katakan itu adalah dosa kilap atau kesalahan kilap saja. Karena apa? Tidak terlalu besar-besar amat kesalahan yang mereka lakukan. Tidak. Mereka hanya melanggar perintah, yaitu memakan buah yang dilarang Allah, bukan? Jadi kalau secara pikiran manusiawi sebenarnya bisa diampuni Allah dia. Banyak kok amal ibadahnya, perbuatan baiknya, ditutupi lah ya kan. Tapi lihat di hadapan Allah, di mata Allah, tidak bisa teman-teman. Buktinya mereka dihukum, bukan? Siti Hawa, teman-teman sudah tahu tadi hukuman Siti Hawa. Adam juga apa hukumannya, bahkan mereka dibuang, diusir dari taman, bukan? Nah, artinya apa? Bahwa semua amal ibadah kita, perbuatan baik kita, baik manusia yang dulu, sekarang, bahkan yang akan datang sampai akhir zaman, perbuatan baik tidak menjamin pasti, tidak menjamin pasti dosanya diampuni Allah. Kalau dosa tidak diampuni Allah, pasti yang tidak masuk surga, bukan? Nah, jadi masuk akalnya apa? Bahwa hanya cara Allah saja dosa diampuni Allah. Melalui cara kita berbuat baik tidak bisa, bukan? Sudah ada contohnya tadi, Nabi Adam tetap dihukum Allah. Apalagi kita insan yang lemah ini teman-teman, pasti akan dihukum Allah. Pasti. Karena dosa sangat jijik di hadapan Allah. Sangat tidak layak di mata Allah. Dosa sekecil apapun, kesalahan sekecil apapun, dosa itu harus dihukum oleh Allah. Bahkan orang yang berdosa harus dihukum Allah. Berarti masuk akal ya kan, bukan? Berarti harus cara Allah dong dosa kita diampuni. Dan saya mau bertanya lagi kepada teman-teman yang menonton. Apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar kisah ini? Kisah pengampunan dosa ini? Jika belum sama sekali, bagi teman-teman yang menonton, alhamdulillah, teman-teman telah mendengar kebenaran yang pasti. Bahwa hanya cara Allah saja dosa diampuni. Kalau cara manusia, dosa tidak diampuni. Gimana teman-teman, mau tidak sekarang melalui video saya ini sungguh-sungguh menerima cara Allah? Jika saudara atau teman-teman mau menerima cara Allah, alhamdulillah, Allah telah memilih Anda. Jadi inilah saatnya teman-teman, Anda menerima Allah. Karena apa? Allah sudah cukup lama berdiri di pintu hati teman-teman, mengetuk pintu hati teman-teman terus untuk menerima cara Allah pengampunan dosa ini. Caranya hanya itu, harus mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa Isa Al-Masih adalah junjungan yang ilahi dan
harus percaya dalam hati dengan sungguh-sungguh juga bahwa Isa Al-Masih mati dan hidup kembali pada hari ketiga untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan Anda dan saya dari api neraka jahanam. Hanya itu cara Allah melalui Isa Al-Masih. Harus mengaku kita, harus percaya dengan sungguh dari hati kita bahwa Isa Al-Masih sudah mati dan hidup kembali pada hari ketiga untuk mengampuni semua dosa kita. Marilah kita klaim Isa Al-Masih junjungan kita. Terima kasih teman-teman yang menonton. Kiranya keberkahan, hidayah, kebenaran tetap ada dalam saudara. Saya ingin menuntun teman-teman berdoa, terima Isa Al-Masih. Kita berdoa. Ya Allah, yang menciptakan semua yang ada di dunia ini, yang menciptakan alam semesta, dan itu melalui firman Allah. Firman itu telah menjadi manusia, lahir ke bumi melalui keperawanan seorang wanita yang bernama Siti Maryam. Kalimatullah yang semula berada di surga bersama-sama dengan Allah telah lahir, telah datang ke dunia. Untuk apa? Untuk penggenapan janji Allah itu sendiri. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Semua manusia. Tidak memandang suku, tidak memandang agama. Yang penting dia manusia. Allah ingin menyelamatkannya. Dan Allah sudah memberi seorang penyelamat itu. Yaitu Isa Al-Masih. Ya Allah, teman-teman yang telah menonton video ini, yang hatinya tergerak, tolong terus bekerja melalui Roh Suci-Mu ya Allah. Bahwa insapkan dia melalui Roh Suci bahwa amal ibadah, perbuatan baik teman-temanku ini, saudaraku ini tidak menjamin masuk surga. Jangankan masuk surga, dosa diampuni pun tidak. Jadi ya Allah, mereka telah sadar, mereka telah insaf bahwa dosanya tidak bisa diampuni melalui amal ibadah, tetapi melalui cara Allah. Cara Allah adalah hanya melalui Isa Al-Masih. Itulah jalan yang lurus itu. Itulah kebenaran itu. Ya Allah, ya junjungan kami Isa Al-Masih, terimalah teman-temanku ini. Tuntunlah teman-temanku ini. Mereka telah mendengar kabar baik ini, telah mendengar cara Allah untuk mengampuni dosanya. Terimalah mereka ya Allah, tuntunlah mereka dalam hidup mereka selanjutnya. Mereka menyerahkan dirinya kepadamu ya Allah. Mereka sekarang menyembah Allah melalui Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi. Hamba berdoa bagi mereka dalam nama Isa Al-Masih. Amin. Shalom.